Sebelum memasuki daycare, si Kamrap ini sempat membunuh seorang ayah berserta anaknya yang ditembak sama si Kamrap. Hai guys, welcome to Enroll. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Kasus tembak-tembakan kemarin di negara Wakanda udah kelar belum sih? Atau masih berlanjut? Gue juga mau ngebahas masalah ini nih, polisi. Cuman ya, bukan masalah yang ada di negeri Wakanda, gue belum berani. Mohon maaf, kita mah YouTuber juga bukan YouTuber ya, baru mulai-mulai ya kan. Subscriber baru dikit, lu orang gak pernah nambahin subscriber gue sih. Lebat lagi ngomong. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu kasus yang terjadi di badan kepolisian satu negara. Cuman bukan negara Wakanda. Yang mana, ya, polisi itu melakukan pembunuhan. Pembunuhan lagi. Suka banget gue sama true crime gitu. So, pengen tahu cerita kayak apa? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah? Ok. Ohem. Oke. Wis. And work. Polisi merupakan badan pemerintahan yang mana tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban umum, yang mana hampir di setiap negara itu ada polisinya. Kenapa hampir? Ya karena emang masih ada negara yang nggak ada polisi. Cuman apa jadinya kalau ternyata polisi itu sendiri nggak bisa ngasih kita rasa aman dan nyaman. Pania Kamrap. Lucu kan namanya? Nggak pernah denger kan? Nah, dia merupakan salah satu mantan polisi yang bakal kita bahas di kasus ini. Background dari si Pania Kamrap ini, kita manggilnya siapa ya? Pania atau Kamrap? Pania aja kali ya. Tapi Pania kayak cewek. Kamrap deh. Susah dikit nggak pak? Kamrap. Nah, berasa Thailandnya ya. Si Kamrap ini, kalau secara background nggak ada aneh-aneh. Normal-normal aja. Kalau kata ibunya, si Kamrap ini, dia merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Ramkhamhaeng. Oh, ribet nggak lo ngomong lo? Ramkhamhaeng. Itulah pokoknya. Dia lulusan sarjana hukum dari Ramkhamhaeng. Setelah dia lulus dari universitas itu, dia melanjutkan karirnya. Dia mulai nih, masuk karir nih, dunia karir sebagai polisi. Dia masuk di dunia kepolisian itu sekitar tahun 2012. Pas awal karirnya sebagai polisi, si Kamrap ini sempat ditugasin di Bangkok awalnya. Cuman setelah beberapa tahun, akhirnya dipindahin nih ke kampung halamannya di daerah Nong Pua Lampu. Dan si Kamrap ini, dia udah sempat nyandang jabatan sersan polisi. Cuman akhirnya harus dipecat nih dari kepolisian pada bulan Juni 2022. Karena apa? Karena kasus narkoba. Pada bulan Januari 2022, si Kamrap ini sempat nih ketahuan punya narkoba. Kamrap akhirnya ditangkap dan dirawat. Kenapa dirawat? Karena katanya si Kamrap ini punya masalah mental. Dan kalau kata ibunya, kemungkinan si Kamrap ini dia punya narkoba itu dari sejak dia pindah dari Bangkok ke Nong Bua Lampu. Nah, pas dia udah pulang ke Nong Bua Lampu, si Kamrap ini jadi kayak apa ya? Sering berlaku kekerasan gitu. Dia tuh sampai apa ya mungkin namanya oknum-oknum ya, dia suka pamer kekuasaan gitu. Dia suka ini loh, kayak nembak-nembakin hewan liar pakai pistolnya dia di depan teman-temannya, kayak sombong kekuatan. Nah, itu ketahuan tuh. Dan akhirnya pistolnya disita. Gara-gara dia suka nembakin hewan liar. Sembarangan gitu aja dia nembak. Nah, kenapa Kamrap kita bahas di video ini? Karena si Kamrap inilah yang menjadi tersangka dari kasus pembunuhan yang sudah terjadi di Thailand pada tanggal 6 Oktober 2022. Baru banget kan? Yang mana kasusnya itu terjadi di sebuah tempat penitipan anak atau daycare. Buat yang nggak tahu daycare itu biasanya buat nitipin anak. Misalnya nih, lu udah nikah nih, lu sama istri lu nikah, udah kerja, cuman anak lu nggak ada yang ngurus. Akhirnya ditaruhlah tempat penitipan anak. Ntar sore dijemput, kayak gitu. Jadi ceritanya gini, pas tanggal 5 Oktober 2022, sebelum dia ngelakuin pembunuhan itu, si Kamrap ini sempat ke
pengadilan nih buat nuntasin masalah kasus narkobanya dia. Baru tanggal 6 Oktober 2022 dia melancarkan aksinya di daycare tadi. Rentetannya kronologinya nih, pas tanggal 6 Oktober 2022, tepat jam 11.24, Kamrap ini mulai pergi dari kediamannya menggunakan mobil pick up berwarna putih dan sampai di daycare itu sekitar jam 12.50. Yang mana kala itu balita-balita nih umur 2-5 tahun itu lagi pada tidur siang. Bobo cantik, imut kan? Iya, kayak gue. Ya pokoknya bocah-bocah umur 2-5 tahun kan lagi lucu-lucunya tuh. Nah, lagi jam tidur siang mereka. Dan si Kamrap ini melancarkan aksinya dengan bermodalkan sebuah pisau dan sebuah pistol dengan kaliber 96 mm. Dan yang menjadi korban pertama dari Kamrap ini adalah sebelum memasuki daycare, si Kamrap ini sempat membunuh seorang ayah berserta anaknya yang ditembak sama si Kamrap di organisasi administratif subdistrik Uthai Sawan, yang mana lokasinya di dekat daycare itu. Jadi kayak baru nyampe, belum masuk nih, udah nembak orang aja random. Udah membunuh bapak sama anak tadi nih, dia langsung jalan masuk ke dalam daycare dan membunuh sekitar 4 atau 5 staff gitu deh. Dan 3 diantaranya langsung mati di tempat. Dan di antara 3 orang yang meninggal itu, ada salah satunya, itu seorang guru yang lagi hamil 8 bulan. Meninggal di tempat. Pas tahu ada insiden penembakan itu, seluruh staff yang ada di daycare itu langsung lari. Buyar berhamburan kemana-mana. Dan yang lucunya nih, yang anehnya lagi bisa-bisa mikir gitu ya. Warga sekitar daycare, yang artinya di luar daycare, warga-warga sekitar nih, itu ngira suara tembakan itu suara kembang api. Siapa yang nyalain kembang api siang-siang? Nggak mungkin ada. Nggak ada. Sabar. Udah dia nembak di depan, udah dia nembak bapak-bapak sama anaknya, dan dia nembak 5 staff. Dia masuk ke dalam ruangan. Di mana di dalam ruangan itu ada sekitar 30 anak. Itu lagi tidur semua. Lagi tidur bareng-bareng. Dan Kamrap langsung melakukan pembantaian di ruangan itu. Dengan apa? Pisau. 19 mayat anak laki-laki dan 3 mayat anak perempuan ditemukan di situ. Dan juga ada 1 mayat orang dewasa ditemukan di dekat kantor staf. Setelah penyerangan di daycare itu, Kamrap langsung lari menggunakan mobil pick up-nya tadi. Dan di jalan, dia juga melakukan aksi pembunuhan lagi. Yang mana selama perjalanan, pas si Kamrap ini lagi ngelewatin distrik Nongfungsi, si Kamrap ini sempat nembak mati 7 orang secara random. Dan dengan mobil pick up-nya, dia juga sempat nabrak-nabrakin orang yang ada di jalan. 2 orang terluka parah. Dan di desa Uthai Noya, si Kamrap ini juga ada nabrak 1 orang. Itu sampai luka parah juga. Tujuan Kamrap nyetir mobil kemana, Bang? Tujuan Kamrap nyetir mobil itu untuk ke rumah istrinya. Pas dia sampai ke rumah istrinya, mobil pickup tadi langsung disiram bensin sama dia dan dibakar. Udah bakar mobilnya, Kamrap langsung masuk ke rumah istrinya ditembak. Anaknya ditembak. Dan Kamrap menyelesaikan semuanya dengan apa? Bunuh diri. Ya, dia udah nembak istrinya, nembak anaknya, nembak istrinya. Nggak ada yang tahu pasti apa motif Kamrap ini buat melakukan pembantaian massal itu. Cuman polisi ini masih mengira-ngira kalau si Kamrap ini kayaknya lagi punya masalah keluarga. Dia stres dan akhirnya melakukan pembantaian. Karena diketahui Kamrap ini udah pisah sama istrinya. Belum pisah secara sah sih, soalnya pas tanggal 6 Oktober 2022 itu, pas dia melancarkan aksi pembunuhan, pas paginya si Kamrap ini sempat ngomel-ngomel ke istrinya. Dia nuduh istrinya kalau istrinya malam tuh ada datang ke pesta terus selingkuh sama cowok. Berantem lah mereka, bertengkar hebat. Si istrinya Kamrap ini balik ke rumah orang tuanya. Dan diduga tujuan Kamrap datang ke daycare itu buat nyari si istrinya sama anaknya. Karena memang anaknya ya ada di daycare itu biasanya kan. Cuman pas si Kamrap udah ke daycare itu, Kamrap nggak nemu istri sama anaknya di sana. Makanya dia kesel, dia lakukan pembantaian di daycare itu. Intinya si Kamrap ya. Dan menurut keterangan polisi, Kamrap itu melakukan pembunuhan itu ya secara sadar. Tidak ada pengaruh obat-obatan atau alkohol. Dan pistol yang digunakan untuk pembunuhan itu, ia dapatkan secara legal.
Dan berita ini tentunya membuat gempar seluruh Thailand. Karena gue dapat berita ini pun dari Facebook teman gue orang Thailand. Dan berita ini pun sampai ke telinga UNICEF. UNICEF sampai ya, berbelasungkawa lah dengan tragedi ini. Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, itu dia langsung datang sehari setelah kejadian ke daycare tersebut untuk menyampaikan rasa belasungkawanya kepada warga sekitar. Dan Raja Thailand, Raja Vajiralongkorn, menyatakan bahwa seluruh korban dari peristiwa penembakan daycare tersebut berada di bawah naungan kerajaan, yang mana seluruh biaya pengobatan dan pemakaman itu menjadi tanggungan kerajaan. So, itu tadi kasus yang sangat membagongkan, yang mana polisi stres itu sih ceritanya ya. Gak jelas aja tiba-tiba dia datang ke daycare terus nembak-nembakin orang, cuman kira-kira nggak nemu anak sama bininya. Orang cuma nanya, ada anak gua nggak, bini gua nggak ada. Oh ya udah pulang dah. Itu aja kan. So, terima kasih buat yang nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi kalau gue dapat video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak buat teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalau kalian mau request atau apa bisa di situ. So, see you next video. Ciao.